Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsu kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanu fiddin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi untuk membacakan kitab As-Sulam, yaitu bab tentang Qaidatul Fiqh ya, yang dikarang oleh Al-Ustadz Abdul Hakim. Kitab ini kita sudah mau tahap-tahapan akhir selesai ya, yaitu pada Al-Qaidatul Khamisah, yaitu bab yang Al-Qaidatul Khamisatu wa Salasun ya, jadi yang sudah yang ke-35 ini kalau tidak salah ya, yang ke-35. Baik, taib. Kita kirimkan Fatihah dulu kepada Sahibul Matan ya, kepada beliau Sahibul Matan. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, wa qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-qaidatu khamisatu wa salasuna. Jadi kaidah yang ke-35, la yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkarul mujtama' alaih. Jadi kemungkaran ya, tidak boleh ya kita menganggap sebuah kemungkaran ya, perbuatan tersebut sampai kemudian yang ternyata kemungkarannya itu ya nggak boleh mengingkari terhadap yang mukhtalafu fihi. Ternyata kemungkarannya masih diperselisihkan ya. Wa innama yunkarul mujtama' alaih ya. Dan kemungkaran tersebut yang harus dia itu mujma' ya, yang harus disepakati ya status keharamannya. Kalau nggak disepakati tentang status keharamannya, maka batal ya, nggak jadi mungkar teh ya. Ini banyak nih keseharian kita nih. Contoh misalnya masalah perzinahan, sepakat kita, umat ini sepakat gitu ya. Tapi kalau misalnya kemungkarannya nggak disepakati, berarti bukan kemungkaran dia. Sampai di sini paham ya. Contoh lagi misalnya kata Rasulullah SAW mengatakan ya, bab ijma' itu salah satu dasarnya adalah ya, inna ummati lan tajtami'u ala dolalatin. Sesungguhnya umat ini nggak akan pernah bersepakat dalam suatu kesesatan. Gitu. Pasti kalau misalnya dianggap oleh salah satu kelompok itu ada sebuah kemungkaran, tetapi masih ada orang yang mengatakan itu bukan sebuah kemungkaran, maka nggak bisa, nggak ada hisbah. Maksudnya itu nggak ada amar ma'ruf kepada barang yang kemungkarannya masih diperselisihkan gitu. Paham sampai di sini? Ini contoh misalnya ini masalah demokrasi nih. Saya yakin antum yang di sini sepakat semua bahwa demokrasi itu misalnya terutama anak JAD ya. Ya kayak Abu Umar di sini, ada Abu Umar, ada siapa? Abu Rusdan mungkin. Demokrasi haram. Ya, itu kan jadi barang kemungkaran, betul kan? Tapi ternyata umat ini nggak sepakat gitu. Ada kelompok-kelompok dari umat Islam yang masih membolehkan demokrasi gitu. Maka udah bisa ya? Oke, udah bisa. Nah itu di halaman 93. Ini apa? Di halaman 93, Mas. Itu udah masuk.
qaidatu khamisatu wa salasun 35. Ya, misalnya demokrasi itu adalah barang kemungkaran. Tapi ternyata demokrasi ini nggak sepakat umat Islam, maka itu jadi batal tuh kemungkaran yang disepakati. Maka nggak ada hisbah antum, ya nggak ada kewajiban antum untuk melakukan hisbah terhadap sampai misalnya orang JAD, kalau kita lihat mereka akan menargetkan TPS, ya, antum mau bunuh gitu kan. Sementara kemungkaran tersebut, ya, itu nggak disepakati oleh umat Islam. Karena apa? Masih banyak umat Islam, para ulama-ulama umat Islam yang lainnya, bahkan jumhur itu masih membolehkan misalnya, ya, terkait masalah demokrasi. Artinya apa? Artinya bahwa demokrasi itu masuk kepada kategori la yunkaru muktalafu bihi. Jadi kemungkarannya itu masih dipresisikan. Jadi yang disepakati itu yang mana gitu. Wa innama yunkaru mujma' alaih. Ya contohnya perzinahan. Itu udah orang sepakat tuh, judi. Ya nggak ada orang yang kemudian menghalalkan judi gitu, nggak ada. Gitu. Ya tetap barang haram, ya. Narkoba tetap bagaimanapun tetap baji dari barang haram gitu. Dan kalau ada yang menyepakati, pasti dia menyelisihi jumhur. Menyelisih daripada ijma'. Gitu. Itu paham sampai di sini ya. Jadi kalau antum, karena nanti antum jangan sampai, ya, itu masuk dalam kategori kabair. Bahkan kalau di kitab Sulam At-Taufiq, ya, itu mewajibkan yang bukan wajib. Yujibu aman yujibu an istilahnya aujibu man lam yujib, ya. Di itu ada bab terkait bab murtad itu di kitab Sulam Taufik, ya, mewajibkan yang bukan wajib misalnya, atau dia menyemangati keharaman yang sebetulnya nggak haram gitu. Itu masuk bab yang kabair. Jadi masuk bab-bab kepada dosa-dosa besar. Hati-hati antum, ya. Ini nggak ada ulama ijma gitu. Ijma cuma ulama-ulama inti doang gitu. Sementara ulama-ulama kaum muslimin kebanyakan nggak sepakat tuh. Maka nggak jadi sebuah kemungkaran. Saya ulangi lagi, ya. Kenapa bisa demikian? Li'anna nisbatahu ila muharrami masalan laisat bi aula min nisbatihi ila muhallil. Ya, jadi sebabnya itu karena menisbatkan kepada dalil yang mengharamkan tidaklah lebih utama daripada dalil yang menghalalkan, bi aula min nisbatihi ila muhallil, ya. Wa yustasna min hadhil qa'idatu, ya, surul atiyah. Misalnya ini di bawah ini ada beberapa contoh yang dikecualikan dalam bab ini. Pertama adalah al-awwal ayyakuna dzalikal madhhabu ba'idal, ya, ba'idal ma'khadhi wa min sama wajabal had alal murtahini biwat'ihi, ya, al-marhuna walam yunzoru ila khilafi ata'i. Ya, jadi jika pendapat mazhab tersebut itu jauh, ya, dari dasar hukumnya, maka dari situlah, ya, penerima gadai wajib dihukum. Ini ada orang misalnya menggadai, ya, dulu gadaian orang-orang Arab dulu tuh budak perempuan itu bisa digadai misalnya gitu. Nah kemudian ternyata karena perempuannya, biasanya di budak-budak dulu jangan antum lihat budaknya seperti hitam, keriting gitu-gitu, enggak gitu. Ya kadang cantik-cantik gitu. Dan kemudian karena digadai itu budaknya dipakai ceritanya sama orang yang menggadai, ya. Nah ini dia wajib dihukum tuh. Karena masuknya kepada, kenapa dihukum? Karena ia melakukan wati itu maksudnya dia melakukan jima gitu terhadap budak wanita yang digadaikan, ya, tanpa perlu memperhatikan pendapatnya Imam Atta. Jadi Imam Atta itu memperbolehkan wati tersebut digadai, berarti udah milik si ini gitu.
Tapi ini termasuk pendapat yang syad, yang sudut tuh kayak apa? Rodok-rodok nyeleneh gitu. Gitu. Yang kedua, sanian anna yatarafa'a fihil, ya, ayyatarafa'a fihil hakim, ya, fayahkumu li akidatihi, ya. Jika suatu permasalahan telah sampai di majelis hakim, kemudian hakim ini memutuskan sesuai dengan keyakinannya, ya. Tadi kita udah bab istihad, ya. Ya, jadi bab istihad pertama itu nggak bisa dibatalkan dengan istihad yang kedua, gitu. Kecuali memang adanya timbul yang ini, ya, terjadi dampak yang luar biasa, maka itu darurat boleh-boleh saja, gitu. Seperti misalnya contohnya pemutusan hakim MA, ya. Nah, itu kalau udah ditentukan mau di PT UN kan kayak apa, dia tidak akan mengubah status hukuman yang pertama, gitu. Ijtihad hasil hukum yang pertama. An yakunal lil mungkari, ya. Adapun orang yang mengingkari, ya, fihi hakun kazauji yamna'u zaujatahu min surbil nabit. Ya, ini maksudnya gini. Orang yang mengingkari memiliki hak, ya, dia punya melarang, gitu, punya hak untuk melarang. Sebagaimana seorang suami boleh apa? Min surbil nabit. Wah, ini suaranya masuk ini, Pak. Suaranya masuk. Tolong dimatikan dulu. Afwan nih. Ya. Maksudnya apa? Yamna'u zaujatahu min surbil nabit. Nabit itu kayak minuman keras. Jadi melarang seorang suaminya kepada istrinya min surbil nabit. Idza kana takidu ibahatahu. Padahal nabit itu, dia meyakini perempuan tersebut meyakini akan kebolehannya nabit tersebut, gitu. Ya, wa kadzalika, ya, zimma yatau ala sahih, ya. Walaupun istri tersebut dia meyakini akan kebolehan meminumnya, begitu pula dengan wanita kafir dhimmi, ya, wa kadzalika zimmiyatu ala sahih, ya, itu juga masih menganggap bahwa itu boleh diminum, katanya begitu, ya, menurut kaul yang sahih, gitu. Jadi nabit itu kayak wine, ya, kayak minuman anggur, gitu. Bukan, maksudnya justru di sini sebaliknya minuman, ya, yang terbuat dari selain anggur, mungkin air tape, tapi dia masih diperselisihkan keharamannya, gitu. Nah, ini nabit namanya. Nabit ini selain anggur tapi masih dipersisihkan. Kayak tape itu kan ada yang mengatakan, tapi jarang, ya. Lanjut lagi. Al-qaidatu sadisatu wa salasun, kaidah yang ke-36. Yadkhulul qawiyyu ala dha'ifi wala aqsa. Jadi yang kuat itu tidak bisa masuk kepada yang lemah, tidak sebaliknya, ya. Jadi yang kuat itu bisa masuk pada yang lemah, tidak sebaliknya. Misalnya yang lemah jadi kuat, gitu. Jadi yadkhulul qawi, ya, ala dhaif wala aqsa, ya. Al-qawi ay asyaddu ihkaman
Ya. Jadi kekuatan itu, kuat itu al-qawi adalah sesuatu yang lebih berat tuntutan hukumannya. Maka dalam pemberian hukum, ya, di hukum positif sekalipun, maka dicari pasal yang terberat. Yang ringan tuh enggak gitu. Jadi kalau ada pasal yang berat dicari yang ringan, itu pasti problem tuh. Ya. Menyumirkan hukuman, ya, dari bandar ke pemakai, ya, atau dari pengedar ke pemakai, itu kan beda hukumannya. Maka kalau ada di situ misalnya ada bandar sama pengedar sama pemakai, maka yang diberatkan adalah bandarnya. Nah, ini kaidah ini masuk, ya. Yang kuat bisa masuk kepada yang lemah, tapi tidak sebaliknya. Ya, jadi kalau di kita lucu mungkin, ya. Mungkin yang bandar, yang pengedar, ya, itu seharusnya dipakai yang berat sama pemakai. Tapi yang sekarang dia bandar, dia pengedar, tapi bisa jadi pemakai, ya kan? Jadi ringan kan? Ujung-ujungnya kan direhab itu kalau kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kaidah ini sebetulnya sama, ya, dalam kasus-kasus yang pada umumnya. Jadi sebetulnya hukum KUHP itu juga berutang jasa kepada hukum-hukum dari dalam Islam. Ya, luar biasa emang. Ya, sumbangsih Islam dalam hukum pidana. Ya, kalau kalian anggap ini hukum KUHP itu adalah hukum buatan Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte orang Prancis itu yang banyak diadopsi oleh Eropa, itu ternyata juga banyak mengambil dari hukum-hukum Islam itu sendiri. Ya, nanti termasuk pro justitia, ya kan, demi keadilan dan sebagainya gitu. Itu memang dalam kuhab Islam tuh, ya, kebanyakan mereka mengambil dari umat Islam itu sendiri gitu. Ketika Spanyol mungkin dikuasai oleh umat Islam, banyak orang-orang Eropa yang kemudian mengcopy paste, ya. Dan itu kebanyakan banyak kaidah-kaidahnya seperti itu. Baik, saya terus. Ya juzu idkhalul hajj, ya, alal umrah wala umrah alal hajj, ya. Jadi diperbolehkan melaksanakan ihram haji dengan memasukkan ihram umroh, ya, namun tidak boleh sebaliknya gitu. Walau wati'a, ya, amatan summa tazawwaja ukhtaha sabata yukahuha wa harumat, ya, wa harumat al-ummah al-ammah, ya, li'anna al-wat'ah, ya, bifirashin nikah aqwa min milkil yamin. Nah, ini yang pernah rame nih tentang milkil yamin nih, milkul yamin. Walau taqaddama, ya, an-nikahu haruma alaihil wat'i bil mulki. Ya, ini jadi banyak perbedaan ini di sini. Ya. Jadi jika seseorang menggauli amat tuh semacam hamba sahaya, ya, hamba budak wanita, ya. Tapi kemudian ia menikahi saudara amatnya, ya, maka pernikahannya sah dan haram menggauli amatnya kembali karena menggauli dengan sebab pernikahannya lebih kuat daripada milkul yamin. Ya, jika lebih dahulu, ya, menikahi, ya, saudari amatnya, maka haram menggauli amatnya sejak permulaannya, sekalipun ada hak kepemilikan dia gitu. Ini agak payah memahami ini, ya, kalau nggak kita belajar fikih dulu nih. Itu, ya. Ya. Oke, lanjut. Nastamir. Al-qaidatu sabi'atu wa salasuna, ya. Harus diperbesar ini. Aduh. Oke. Al-qaidatu sabi'atu wa salasun yuktafaru fil wasaili ma la yuktafaru fil maqasid, ya. Jadi dimaafkan sesuatu yang menjadi perantara, tetapi
ma la yu'tafaru fi maqasid, tetapi tidak dimaafkan karena apa? Karena menjadi itu tujuan, ya. Jadi dimaafkan sesuatu yang menjadi perantara dan tidak dimaafkan, ya. Maksudnya gimana? Nah, di sini contoh-contohnya. Ya. Wa min thamma, ya, berdasarkan kaidah tersebut maka, ya, maka jazamal ulama, ya, jazamal ulama, jadi ulama itu telah jazamal ulama, ya, biman'i tauqid ad-dhaman wa jara fil kafalah khilafun li anna, ya, domano, ya, apa nih, tizamu maksud wa huwal malu wal kafalah altizamu lil wasilah. Jadi para ulama itu sebetulnya melarang yang namanya taukid, ya, taukid doman, ya. Taukid ad-doman itu maksudnya tuh kalau kata ulama-ulama fikih itu semacam membatasi waktu dalam menjamin. Contoh, misalnya saya akan menjamin utangnya hingga 1 bulan, ya. Jika berlalu dari 1 bulan saya belum membayarnya, maka aku bebas, ya, gitu. Nah, sedangkan kafalah ini, ya, wajara fil kafalah khilaf, ya, padahal kafalah di sini ada khilaf, ya. Karena dhaman adalah menyanggupi perkara yang dimaksud, ya, yaitu hartanya. Ya, sedangkan kafalah adalah menyanggupi wasilah, ya. Kalau seandainya satu bulan tadi kita mau bayar gitu, yaitu mendatangkan yang namanya maf'ul bih sebagai perantara untuk menunaikan haknya. Wa kadzalika tsumma yakhtaliful amma, ya, fi ijabun niyatul lishalah wa ikhtalafu fil wudu, ya. Begitu juga tidak ada perbedaan, ya, pendapat mengenai wajibnya niat dalam salat, sedangkan niat dalam wudu terdapat khilaf, ya. Ya, ini di kalangan para ahli fikih niat ini juga menjadi ikhtilaf, ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia menjadi wajib. Nah, kalau dalam urusan wudu nggak apa-apa nggak pakai niat gitu. Tapi kalau dalam fardu-fardu yang lainnya pakai niat, ya. Al-maisuru la yaskutu bil ma'tsur, ya. Yaskutu bil ma'tsur itu punya landasan, ya, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu idza amartukum bi amri fa'tu minhu mastata'tum, muttafaqun alaih. Jadi kalau kalian diperintahkan, ya, terhadap perkara tertentu, maka fa'tu, ya, maka kerjakan, ya, fa'tu minhu, ya, mastata'tum, tapi sesuai dengan kemampuan kalian, ya, ya, wa furu'uha, ya, contoh-contohnya, cabang-cabangnya adalah katsirun, banyak sekali. Waqad dzukirat ba'duha fi mabadi, ya, faraji'u. Ini ada di dalam kitab ini, ya, namanya kitab Aulawiyah, Mabadi dan Awaliyah. Nanti silakan. Nanti kita akan ulang nih kitab ini dari awal, Mabadi dan Aulawiyah. Setelah selesai ini tinggal mungkin 2 pertemuan lagi selesai ini. Atau bisa kita selesaikan hari ini juga. Ya. Ya. Wa bi makna hadhil qaidatu qaidatun ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Wa bi ibaratin ukhra ma la yudraku kulluhu la yutraku kullu. La yutraku ba'duhu. Jadi kaidah ini semakna dengan kaidah suatu perkara yang tidak bisa dikerjakan secara keseluruhan, maka tidak boleh ditinggalkan semuanya. Sesuatu perkara yang tidak bisa dicapai secara keseluruhannya, maka tidak boleh ditinggalkan sebagiannya. Ini contoh. Di Indonesia syarat Islam berapa persen sih yang ada? Karena ini terkait pelaksanaan syarat Islam, itu sigat kalimat perintah itu biasanya dengan sigat perintah. Ya, sigat perintah itu selalu dikatakan mastata'tum.
Ya, kalau kalian diperintahkan sesuatu dengan amar itu tadi, maka kerjakan menurut semampu kalian gitu. Jadi kalau ibarat kita sholat nggak mampu berdiri, maka dengan duduk. Kalau kita nggak bisa duduk, dengan berbaring. Gitu. Jadi kalau kita diperintahkan sesuatu tuh kita dikerjakan menurut semampu kalian. Nah, di Indonesia perintah-perintah untuk penegakan syariat Islam itu menurut kemampuan sejatinya. Ya, ternyata masih ada nih kelompok-kelompok yang menolak misalnya. Tapi kita nih dalam udah kehidupan internasional dan sebagainya itu kalau maksa-maksa gitu udah nggak etis misalnya. Ya. Itu kan ada namanya akan timbul pemberontakan, berdarah-darah dan sebagainya. Maka ketika antum ingin memperjuangkan sunnah atau ingin memperjuangkan sebuah kebaikan masalah, tapi antum terbentur adanya kerusakan yang nanti akan jatuh lebih besar lagi gitu, maka ada kaidah yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jabil mathalih. Ya, antum mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada amalan soleh itu sendiri. Antum ingin amalan soleh, mengambil sebuah ketaatan gitu. Makanya kemudian kata Rasulullah SAW, ya itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita gitu. Oke, sekarang yang baru diterapkan syariat Islam di Indonesia itu baru 30% aja, Pak. Ya, sementara hukum hududnya, hukum terkait dengan jaraim, jarimah atau yang terkait dengan kisos, dengan yang namanya rajam itu belum, Pak, gitu. Ya sudah, kaidah tadi ya, ma la yudruku kulluh la yutraku kulluh. Jadi kalau ante belum bisa mengerjakan seluruhnya, jangan ditinggalin gitu. Ini kan kita kebalikannya ya, kaum takfiri justru ya belum bisa melaksanakan 100% dari total syariat, ya dekapir-kapirin semuanya, ditinggal-tinggalin, ya diratain sama dia. Ya ini pemikiran dari mana gitu kan, lucu gitu ya. Ya udah, kalau 30% kita syukurin. Sekaligus kita terus berusaha bagaimana kemudian syariat ini bisa dilaksanakan secara total, misalnya secara kafah. Ya. Jadi kalau baru bisa melaksanakan 30%, jangan ditinggalin semuanya gitu loh. Maksudnya kaidah itu begitu. Ya. Ya. Ma yudraku kullu la yutraku ba'du. Ya, jangan ditinggalin semuanya. Udah kita syukurin. Ya, bahkan yang penting ya setiap pelaku kejahatan itu enggak mendominasi gitu, enggak menjadi barang yang halal gitu. Misalnya ada pencuri, ya tetap dia dihukum dengan hukum yang ada. Itu udah cukup. Ya, jadi pengganti syariat itu ya syariat itu sendiri. Karena apa? Di mana ada maslahat, maka di situ ada syariat. Itu kaidahnya tuh begitu gitu. Terus ada pemerkosa, hukumannya hukuman hirabah, pembegal misalnya. Terus nggak antum hukum gitu, cuma gara-gara nggak ada hukum Allah, antum bebaskan. Nggak bisa gitu, nggak bisa begitu gitu. Tetap harus apa namanya tuh, dihukum dia, tetap harus dihukum. Ya, di halaman selanjutnya tuh Mas. Gitu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kita syukuri ini sudah. Ya, kita baru 30%, ya kan. Udah, kami sudah kemampuan. Itu Raja Najasyi lebih parah lagi dia. Dia sampai untuk melaksanakan syarat-syarat yang lainnya tuh dia nggak bisa gitu. Kenapa? Dia Ja'far bin Abi Thalib, ya adiknya daripada Ali bin Abi Thalib, ketika dia berada di sana, ya, dan ketika perang Khaybar itu dia baru pulang kalau nggak salah. Setelah kemenangan Khaybar dia baru pulang. Jadi sampai kemudian terjadi perang saudara, ya, ketika timbul gonjang-ganjing bahwa Raja Najasyi ini setelah masuk Islam gitu, murtad dari agama Kristen. Ya dia untuk bertakiyah di sana tuh, ya itu perjuangan yang luar biasa. Ini sempat dibahas oleh di dalam Minhajus Sunnah Ibnu Taimiyah, di dalam Majmul Fatawa, ya. Ya kemudian orang-orang kayak gitu aja kayak gitu, ini sahabat Nabi, ya. Ya, ini dalam kata Ibnu Taimiyah di dalam Minhajus Sunnah, di dalam
Majmu' Fatawa, ya dia belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah zakat, belum pernah baca Quran, tapi dia hanya mengakui bahwa Nabi Muhammad itu seorang nabi gitu, bahwa Isa ibnu Maryam itu adalah hamba dan rasulnya. Itu diterima keimanan dia tuh. Antum lihat lagi misalnya di Fathul Bari ya, dalam Ba'dul Wa'i itu, di bab-bab awal ya, Ibnu Hajar Asqalani itu memperdebatkan apakah Raja Heraklius, ya, Kaisar Heraklius itu sudah Islam atau belum. Karena kalau ngaca kepada kaisarnya kerajaan Najasyi, dia sudah dianggap beriman. Maka di situ timbul perbedaan para ulama. Itu dibahas. Karena Raja Heraklius itu punya sahabat, seorang ahli nujum, ahli perbintangan. Jadi sebelum ahli perbintangan itu punya prediksi kenabian, bahwa memang menurut ilmu astronomi, ya kan, bahwa kabar gembira tentang turunnya nabi itu sudah dimiliki oleh para ahlul kitab, ya, baik Yahudi dan Nasara. Kata Raja Heraklius, ini tanda-tanda nabi akhir zaman ini sudah ada, gitu kan. Nah, sekarang oknum yang kita tunggu-tunggu itu juga sudah ada. Nah, akhirnya sahabatnya Kaisar Heraklius itu masuk Islam dia, walaupun dia digebukin sampai mati di Roma. Nah, tapi dia kemudian kumpulkanlah para pembesar Romawi. Ya, dia tutup pintunya, ya, biar nggak terdengar. Tiba-tiba sesungguhnya Nabi akhir zaman ini akan tiba. Ini ada sudah ngaku, ya, Nabi ini, dan kelak kekuasaan dia akan sampai kepada di kakiku ini, gitu. Maksudnya waktu itu dia bicara masih di Anatolia, ya, kalau salah bukan Damaskus, ya, masih provinsi Suriah. Waktu itu masih jadi pusat tempat kerajaan Raja Romawi. Ya, ini suatu kelak nih kekuasaan umat Islam ini nih, Nabi ini nih akan sampai di mana kakiku ini diinjak. Tapi terjadi keributan. Enggak, kata dia. Untuk menyelamatkan diri dia bilang, saya cuma ngetes imanmu, ya kan? Bener enggak? Wah, lega lah. Ini udah hampir mau masuk Islam dia. Entah bagaimana dia, apakah dalam hatinya dia mengikuti kawannya yang kemudian masuk Islam, tapi dia harus mati. Sementara Raja Heraklius apakah menyembunyikan keimanannya, ini masih perdebatan di kalangan para ulama. Itu antum lihat tuh di bab-bab awal itu. Saya sempat buat kajian tulisannya masalah itu. Ya. Tapi kan yang namanya iman itu kan apa? Wa tasdiqu biqalbi, ya, walaupun dia telah membenarkan di dalam hatinya, wa qaulu bilisan, diucapkan, ya. Mungkin dia ucapannya enggak ini, tapi wa amalu bil arkan, ya, enggak sempurna juga gitu. Nah, ini terjadi perbedaan. Ya. Oke. Ya. Contoh-contohnya lagi, ya. Ya, contoh-contohnya lagi, contoh-contohnya adalah idza qala, ya, anti talikun nisfut talqahtin, ya, au ba'duki taluqat talqatan, ya. Jadi misalnya nih, apabila ada seorang laki-laki, ya, anti talikun, dia bicara kepada istrinya, anta talikun, kamu talikun nisfut talak. Maksudnya gini, ya, anti talikun nisfut talqatin, ya, ente ditalak tapi cuma separoh, katanya gitu. Nisfu itu kan artinya separoh, ya. Nisfa talqah, ya, ente talaknya separoh. Au ba'duki taluqatul talqah, gitu. Atau sebagian darimu itu sudah tertalak, gitu. Maka itu jatuh talak sepenuhnya. Ya. Ya, contohnya minha idza afan, ya, idza afa mustahikun qisas an ba'dihi au afa ba'dul mustahiqaini syaqatun kullu. Ya, jika yang berhak menuntut qisas memaafkan sebagian atau sebagian mustahikin, ya, mustahikin itu di sini sarahnya nih orang yang berhak atas kisos, gitu, ya.
mustahikin, orang yang berhak atas kisos itu. Maka memaafkan, ya, sebagian mustahikin memaafkan, berarti semua kisos telah dimaafkan. Au ku ba'dil ba'dil malikin, ya, nasibahu wa huwa musir. Jadi seseorang yang telah memerdekakan budak, ya, sebagian dari diri budak atau sebagian dari pemilik budak yang kaya telah memerdekakan bagian dari budak yang ia miliki, berarti budak tersebut telah merdeka. Nah, itu, ya, sampai di sini dulu, ya. Apa kita lanjutin? Belum jam 10, ya. Oke, tanggung, ya. Yang ke-40, al-qaidatu arba'un, ya, idza ijtama'a sabab wal gurur, ya, al-mubasyaratu qaddamat al-mubasyarah. Jadi apabila berkumpul antara sebab, ya, rekayasa dan pelaksana langsung, ya, maka yang didahulukan adalah pelaksana langsung, ya, li'annaha aqwa, dikarenakan dia lebih kuat, ya, menguasai barang orang lain tanpa ada hak, ya. Gosok biasanya ini. Ya, contohnya lagi adalah lau hafara bi'ron, ya, faraddahu fiha. Oke, ya, itu, ya. Jadi kaidah arbaun, ya, sebagai kaidah yang terakhir ini, yang ke-40, ya, menjadi berakhirnya kajian kita nanti dari awal lagi, yaitu di kitab As-Sulam, masih di kitab ini juga. Jadi idza afa mustahiqun qisas an ba'dihi au afan ba'dil mustahiqaini saqatu kullu. Jadi jika kita berhak menuntut qisas memaafkan sebagian atau sebagian yang mustahikin memaafkan, berarti itu semuanya dianggap saqatu kullu. Jadi dianggap jatuh semua, ya, dianggap berarti memaafkan gitu. Walaupun misalnya ada beberapa keluarga yang memaafkan, maka itu dianggap seperti itu juga gitu. Termasuk ketika seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya adalah antitalikun nisful tulqah, ya, misalnya saya ceraiin kamu, coba cuma setengah talak aja katanya gitu, maka itu dianggapnya atau misalnya au ba'du gitu talukot, ya, talqah, ya, itu berarti, atau dia talak cuma sebagiannya aja deh gitu, maka dia masuk kepada talqatan. Jadi dia masuk juga kepada itu, sudah jatuh pada talak sepenuhnya gitu. Nah, ini contoh-contohnya, ya, gitu. Nah, taib, kita nanti misalnya ditakdirkan ada umur, kita nanti mulai dari awal lagi, ya. Dari awal, yang ini belum pernah kita bahas. Kalau kitab Waraqat udah kita mungkin 3 kali khatam, ya. Bagi teman-teman dari sejak tahun 2000 sampai tahun 2004 itu kita sudah khatam tuh. Khatam daripada 3 kali kitab Waraqat. Kita ulang lagi usul fikih. Usul fikih ini memang penting nih buat kita nih, ya. Kita semua bacain deh sampai Jam'ul Jawami apa. Kita pelan-pelan dulu yang kitab-kitab tipis dulu. Oke. Ya, jadi kalau antum lihat kembali kepada halaman pertama, ya, kita nanti, ya, kitab As-Sulam. Ini baru khatam pertama. Nah, kita masuk lagi kepada kitab usul fikih, baru ntar qawaid fikihnya lagi. Baik, taib, sampai di sini ada yang mau bertanya atau apa? Silakan, tafadhol.